Kita di materi yang ke-10 yaitu tentang mu'rab dan mabni. Ya. Kita sekarang masuki langkah yang kedua ya dalam metode teori kunci membaca dan memahami Arab gundul, yaitu menentukan kedudukan suatu kata dalam struktur kalimat yang disebut dengan mauqi. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa suatu kata jika telah berada dalam suatu susunan kalimat, ia memiliki kedudukan tersendiri yang berpengaruh terhadap keadaan akhir kata tersebut. Pengaruh tersebut bisa berupa perubahan dari segi harokatnya ataupun dari segi hurufnya. Ya, sehingga nanti ada tanda irobnya, ya ada yang tandanya dengan harokat, tandanya dengan huruf. Inilah yang menjadi wilayah pembahasan ilmu nahu, yaitu memahami struktur kalimat ya dan macam-macam kedudukan masing-masing kata yang ada di dalamnya serta perubahan-perubahan yang terjadi pada akhiran kata. Namun sebelum masuk ya ke pembahasan tersebut terlebih dahulu ya mesti diketahui pengelompokan kata ya ke dalam dua kategori, yaitu ada yang mengalami perubahan pada akhiran katanya dan ada yang tidak. Jika mengalami perubahan ya itu disebut dengan irob ya, dan jika tidak terjadi perubahan akhiran katanya atau tetap dalam satu keadaan disebut bina. Sebagaimana yang telah kita ketahui definisi keduanya dalam pembahasan terdahulu ya, yaitu al-irob tagyiru awahiril kalim bisababi dukhulil amil. Irob itu perubahan akhiran kata disebabkan masuknya amil, kata lain yang memberi pengaruh. Sedangkan bina luzumu awahiril kalim halatan wahidah, tetapnya akhiran kata dalam satu keadaan. Kata yang mengalami perubahan tersebut disebut mu'rob, dan kata yang tetap dalam satu keadaan disebut mabni. Pembahasan mu'rob dan mabni ini sebagai pendahuluan dalam ilmu nahu. Ya, jadi ilmu nahu itu kan membahas perubahan berubahnya akhiran dari suatu kata. Nah, berarti kita harus tahu dulu suatu kata itu bisa berubah atau tidak. Ya, maka dalam ilmu nahwu itu selalu dibahas terlebih dahulu mana kata yang bisa berubah atau mu'rob dan mana kata yang tidak bisa berubah akhirannya yang disebut mabni ya. Seperti yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa isim itu ada yang mu'rob dan ada yang mabni. Fi'il ada yang mu'rob dan ada yang mabni, sedangkan huruf seluruhnya mabni. Selanjutnya kita mesti mengetahui perinciannya masing-masing. Irob atau akhiran kata itu secara umum ada 4, ya, yaitu marfu, mansub, dan majrur, majrur dan majzum. 3 untuk isim, yaitu marfu, mansub, majrur, dan 3 untuk fi'il, itu marfu, mansub, dan majzum. Jadi kekhususan bagi isim itu adalah majrur, kekhususan bagi fi'il itu adalah majzum. Masing-masing irob tersebut memiliki tanda asli, yaitu marfu tandanya doma, mansub tandanya fathah, majrur tandanya kasroh, dan majzum tandanya sukun. Namun ada juga yang menggunakan tanda selain tanda asli tersebut, disebut dengan tanda pengganti. Ya, masing-masing isim dan fi'il mu'rab memiliki tanda irobnya sendiri, sedangkan mabni tetap dalam satu keadaan tertentu. Bisa dalam keadaan berharokat doma, fathah, kasroh, sukun, dan sebagainya. Kalau yang mabni, ya mabninya bisa dengan apa saja gitu ya. Isim mu'rab ada 9, ya, sedangkan isim mabni ada 6. Fi'il mu'rab ada 1, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun inas secara langsung. Fi'il mudhari tersebut dibagi kepada 3 bagian berdasarkan perbedaan tanda irobnya, ya, yaitu sahih akhir, mu'tal akhir, dan af'al homsah. Ya, sedangkan fi'il mabni ada 3, fi'il madi, fi'il amr, dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid dan nun inas secara langsung. Jadi ini saya kemukakan secara ringkasannya ya terlebih dahulu. Ya, isi mu'rab itu ada 9. Nah, di sini dalam tabel ini langsung
sebutkan semuanya isim mu'rab. Ya, berarti di dalam pembahasan ini ada 4 ya. Kita membahas isim mu'rab, ya, kemudian fi'il mu'rab, isim mabni dan fi'il yang mabni. Jadi 4 pembahasannya dalam materi ini. Ini cukup panjang, mudah-mudahan bisa selesai. Isim mu'rab ya kita insyaallah ini bisa dipercepat ya. Yang pertama itu mufrad. Ya, mufrad itu yang menunjukkan bilangan 1. Ya, ini lihat apa namanya, harus diingat yang kita bahas sekarang isim mu'rab. Isim mu'rab itu apa? Yang harokatnya bisa berubah. Yang bisa berubah itu yang diingat. Kita membahas yang bisa berubah dulu harokatnya. Nah, ini ada 9. Nah, kenapa dibedakan ya 9 ini? Karena tanda irobnya berbeda-beda. Tanda perubahannya berbeda-beda. Nah, tanda perubahan bagi isim, irobnya isim itu kan ada 3. Marfu, mansub, majrur kan? Ya, maka kita lihat perubahannya nanti bentuk marfunya tandanya apa, mansub tandanya apa, majrur tandanya apa, begitu. Nah, lihat yang pertama mufrad. Mufrad itu ma ya dulu ala wahidin ya, yang menunjukkan bilangan 1. Misalnya contohnya ya, contoh katanya muslimun. Marfu'nya muslimun, tanda marfu'nya doma. Mansubnya musliman, tanda mansubnya fathah. Kata Majrurnya muslimin, tanda majrurnya kasroh. kasroh. Gitu. Nah, nanti kata-kata yang lain yang termasuk mufrad sama perubahannya begini. Misalnya kolamun, kolaman, kolamin. Baitun, baitan, baitin. Begitu semua yang mufrad. Ya, begitu. Nah, kemudian yang musanna. Musanna itu yang menunjukkan bilangan 2. Madalla alasna ini biziyadati alifin wa nunin au ya'in wa nunin. Ya, musanna itu yang menunjukkan bilangan 2 ya dengan cara bagaimana membuatnya ditambah alif nun atau ya nun. Nah, alif nun dan ya nun itu alif dan ya-nya itu akan menjadi tanda irobnya. Makanya kita lihat bentuk marfu'nya muslimani misalnya. Muslimani. Nah, tanda marfu'nya apa? Alif. Ya, tanda marfu'nya itu alif. Lalu mansubnya muslimah ini, tanda mansubnya iya. Cuman sebelum iyanya harus berharokat fathah. Muslimah ya, muslimah ini. Tanda yang majrurnya muslimah ini, tanda majrurnya iya. Ini sama antara mansub dan majrurnya sama untuk musanna ini. Cara membedakannya ya tergantung nanti posisi dia dalam kalimat. Apakah dia itu kedudukannya mansub atau majrur, itu tergantung posisi dia di dalam kalimat. Ya, susunan kalimat. Kemudian yang ketiga, jama' mudzakkar salim, jam'ul mudzakkari salimu. Ya. Maknanya madalla ala jam'iyah bi ziyadati alifin wa nun alifin wa nunin aw yain wa nunin. Yang menunjukkan bilangan banyak ya jama' yaitu 3 ke atas untuk laki-laki atau muzakkar. Ya. Nah, cara membuatnya dengan menambahkan waw nun atau iya nun ya jadi dari mufrad, dari kata mufradnya kalau untuk musanna kan ditambah alif nun ya nun ya. Kalau untuk jama' mudzakkar salim ditambah waw nun atau ya nun. Ya, dan waw dan ya ini menjadi tanda irobnya. Untuk marfu'nya muslimuna ya, tanda marfu'nya waw. Mansubnya muslimina, tanda mansubnya ya. Majrurnya sama muslimina, tanda majrurnya iya juga. Begitu. Nah, nanti kata yang lainnya tinggal disamakan. Ya, kalau tadi musanna misalnya baitun, baitani, ya baitaini, baitaini. Ya, dan sebagainya.
Nah, kalau untuk jamu mudzakkar salim ini yang bisa dibuat jamu mudzakkar salim harus kebanyakan berupa sifat untuk laki-laki. Muslim itu seorang muslim itu kan sifat. Orang yang soleh, solihuna, solihina. Untuk sifat ya. Sifat untuk laki-laki. Qadimun, ya qadimuna, qadimina misalnya. Atau juga bisa untuk nama. Nama itu bisa dijamakan juga. Misalnya Muhammad, itu bisa dijadikan jamu mudzakkar salim. Muhammaduna, Muhammadina. Artinya orang-orang yang namanya sama Muhammad gitu. Ada beberapa orang namanya Muhammad, Muhammaduna, Muhammadina. Ya, Zaiduna, Zaidina. Itu jamu mudzakkar salim. Ya. Kemudian yang iya, Bu. Artinya Zaidunnya banyak kan? Iya, begitu. Ya, jadi jamu mudzakkar salim itu dibuatnya bisa dari sifat untuk laki-laki atau sifat atau nama laki-laki. Kalau sifat untuk perempuan nggak bisa karena ini bukan mudzakkar. Kalau yang mudzakkar salim itu berarti kalau dari segi jumlah bisa berubah ya. Tapi kalau yang tunggal bisa nggak nama, Ustaz? Misalkan namanya Muhammad gitu. Jadi Muhammadun atau Muhammadin atau Muhammadan. Bisa berubah gitu yang tunggal, Ustaz. Untuk nama bukan yang sifat. Yang tunggal gimana maksudnya, Pak? Iya kan semuanya juga asalnya mufrad, asalnya tunggal. Muslimun kan asalnya kalau tunggal. Yang muslim yang pertama, contoh yang mufrad ini muslimin kan sebagai sifat ya, Ustaz ya? Iya. Nah, kalau sebagai nama, namanya memang muslim gitu. Itu bisa berubah nggak? Ya bisa. Iya kalau bisa juga ya. Misalnya ada beberapa orang namanya Muhammad, kita sebut Muhammaduna. Ada beberapa kalau yang orang kayak namanya Zaid, Zaiduna. Baca rawi-rawi hadis itu kan namanya tidak berubah, misalkan kota data gitu, dimanapun posisinya kan dibacanya kota data. Ya kalau seorang ya jangan diberubah tuh, Pak. Ini kalau banyak orangnya. Berarti bisa ya kalau misalkan banyak bisa berubah jadi kota dat. Tani. Kalau kota gitu, kalau kota Tani itu misalnya ada dua orang namanya kota ada. Ya. Nah, kalau yang berakhiran tamar buto walaupun nama laki-laki itu tidak bisa dijadikan jamu mudzakkar salim. Oh gitu, Tat. Nggak bisa. Jadi kalau kayak Hamzah nggak bisa dalam bentuk jamak? Nggak bisa. Karena dia berakhiran tamar butoh dan dia bukan jamak mudzakkar salim ya? Iya, tidak jadi bisa hanya dibuat berlaku untuk bentuk jamu mudzakkar salim yang ditambah nun ayat nun, tapi tidak bisa yang berakhiran tamar butoh. Karena dia masuk kategori mu'annas ya, Tat. Meskipun sebenarnya laki-laki. Iya. Oke, kemudian yang keempat jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim adalah ala jam'iyah bi ziyadati alifin wa ta'in bi airihi. Ya, yang menunjukkan bilangan banyak jamak 3 ke atas untuk perempuan, cara membuatnya ditambah alif ta. Yaitu kan kalau mufradnya apa? Muslimatun mufradnya apa? Muslimatun. Iya, muslimat pakai tamar butoh. Nah, ketika mau dibuat jamak muannats salim, tamar butoh dihilangkan dulu, baru ditambah alif ta. Iya. Iya, gitu. Jadi muslimatun. Nah, lihat tanda marfu'nya. Muslimatun domah tanda marfu'nya. Ya, mansubnya muslimatin, tanda mansubnya kasroh. Iya. Majrurnya muslimatin, tanda majrurnya kasroh. Nah, ini kalau untuk jamak muannats salim tidak menerima fathah. Sehingga tanda mansubnya juga sama kasroh dengan majrurnya. Iya. Kemudian ya itu ya. Nah, nanti yang lain misalnya sholihatun menjadi apa? Sholihat. Sholihatun. Sholihatun. Sholihatin. 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 Begitu. Sholihatin. Mu'minatun.
Mu'minatin, Tun mu'minatin. dulu Bu, marfu'nya. Oh, Mu'minatun, mu'minatin, mu'minatin. Ya, begitu. Ya, itu bisa paham. Kita percepat insyaallah. Lalu jamak taksir ya, jamak taksir itu madal alal jam'iyah bitaghayyurin an surati mufradihi. Yang menunjukkan bilangan banyak ya, jamak berubah dari bentuk mufradnya ya, bitaghayyuri an surati mufradihi. Jadi memang untuk jamak taksir ini tidak ada pola khusus ya, seperti halnya jamak mudzakkar salim ya, jamak muannats salim itu ada polanya. Kalau jamak taksir itu pecah. Taksir itu namanya pecah. Jadi ini harus dihafal, harus diingat. Misalnya kolamun jamaknya aklam, pulpen. Ya, kursiun, karosi, kitabun, kutubun beda-beda gitu, tidak satu pola. Sehingga jamak taksir ini harus banyak dihafal, diingat masing-masing kata itu apa jamak taksir ini. Nah, untuk tanda i'rabnya itu sama dengan mufrad. Artinya menggunakan tanda asli, yaitu marfu'nya aklamun ya dengan doma, mansubnya aklaman dengan fathah, majrurnya aklami dengan kasroh. Begitu. Ya. Nah, paham ya? Nah, misalnya apa? Kitabun, jamaknya apa? Kutubun. Kutubun, terus perubahannya bagaimana? Kutubun, kutuban, kutubin. ya. Rasulun jamaknya apa? Rusulan, Pendek, Bu. Pendek. Oh ya, rusulan, rusulin. Ya, masjidun. Masajidu, masajida. Nah, kalau ini nanti masuk ke ini ya, masuk ke ghain munsharif ya. Kalau masad ini. Jadi di antara jamak taksir ini ada yang masuk ke nomor 9 nanti ghain munsharif. Ya. Ya, tidak semua, ada yang masuk. Ra'sun jamaknya apa? Ru'usun. Ru'usun, ru'usan, ru'usin. Ru'usun, ru'usan, ru'usin. Di buku saya ada itu beberapa contoh jamak ya, bisa dilihat. Ya, semakin banyak. Atau misalnya punya buku khusus tentang jamak taksir di kampus juga, kalau kita nyari kata biasa suka ada jamak taksirnya. Ya, begitu. Kemudian yang keenam asmaul hamsah. Asmaul hamsah itu artinya isim yang 5. Ini tidak perlu didefinisikan karena memang terbatas hanya pada 5 kata saja. Ya disebut isim yang 5 saja. Isim yang 5 apa saja ya? Harus tahu. Abuka, ya, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Nah, tidak boleh duka ya. Karena du tidak bisa masuk ke domir. Sehingga harus pakai isim zahir. Bisa dumalin, du ilmin, ya, du hulukin misalnya dan sebagainya. Ya. Nah, secara i'rabnya, tanda i'rabnya misalnya di sini saya tuliskan salah satunya itu abuka. Jadi yang menjadi asmaul hamsahnya itu yang abunya saja, sedangkan ka-nya ini tambahan. Kenapa harus disebutkan tambahannya itu domir misalnya? Karena memang harus selalu diidopatkan, disandarkan ke kata yang lain. Ya, kalau tidak disandarkan dia tidak menjadi asmaul hamsah. Abuka. Jadi abunya yang dilihat abunya, kalau ka ini tambahan. Nah, tanda marfunya abu itu wau. Marfunya itu pakai wau. Aba ya tanda mansubnya alif. Abi ya abika tanda majrurnya iya. Nah, nanti yang lainnya sama. Ya abuka, abaka, abika, akhuka, akhoka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, zumalin, zamalin, zimalin. Untuk makna abu, abuka, abaka, abika, ya abu itu adalah bapak. Akhu, akho, akhi, akhuka, akhuka, ahika itu artinya
saudara laki-laki ya, saudara. Saudara laki-laki. Hamuka, hamaka, hamika itu artinya ipar dari istri. Ipar. Kalau di sini saya tulis mertua, bukan hanya mertua sebenarnya. Hamu itu adalah keluarga istri. Baik gitu. ya baik itu ibunya, ya orang tuanya, saudara-saudaranya itu hamu. Sedangkan kalau keluarganya suami, ya, keluarganya suami itu khotan. Oh, gitu. Khotan gimana Tat tulisnya? Khotanun. Biasa, pendek, khotanun. Itu yang khotan. Khotanun. Oh, khotanun jadi keluarga dari suami. Kalau hamu itu keluarga dari istri. Jadi beda. Nah, kalau untuk umum ya, untuk keluarga suami atau keluarga istri itu namanya disebutnya apa namanya? Sihrun apa sohrun? Jamannya asharun. Itu umum bisa pakai sod, pakai sod. Oh, pakai sod. Hanya H kecil, H besar, Tat? Gede, H besar. Ya, itu beda ininya katanya. Kalau itu campur sihrun teh. Iya, sihrun ashar. Bisa untuk keluarga suami atau keluarga istri. Umum kalau itu mah. Ya, sedangkan kalau untuk keluarga istri apa tadi? Hamuka. Ya, hamuka. Kalau keluarga suami, khotanun. ya, khotanu. Karena yang menjadi asmaul hamzah ini hamu, ya. Kemudian berikutnya fu itu mulut artinya. Fuka artinya mulutmu. Fuka, faka, fika. Ya, lalu zu itu yang memiliki artinya sahib. Yang memiliki, zu malin yang memiliki harta. Zu malin, za malin, zi malin, ya. Nanti kalau yang kata tambahnya bisa diganti mau abuki, abaki, abiki, terserah. Abuhum, abaham, abahum, abihim, terserah. Iya. Ya, itu untuk asmaul hamzah. Lalu yang ketujuh maksur. Maksur itu kulu ismin mu'rabin akhiruhu yaun lazimah maksuratun qablaha. Maksur kulu ismin mu'rabin akhiruhu alif lazimah. Ya. Setiap isim mu'rab yang akhirnya adalah alif lazimah, artinya alif yang asli, huruf asli, bukan alif tambahan. Jadi huruf ilat yang ada pada isim setelah yang di akhirnya tapi. Untuk huruf ilatnya itu alif. Nah, kalau alif namanya maksur. Kalau iya nanti yang ke-8 namanya mankus. Contohnya al-fatah ya. Nah, karena alif itu tidak bisa berharokat, sehingga terus kondisinya dalam keadaan sukun. Ya, cuman tidak dikatakan mabni, ini termasuk mu'rob. Nah, sedangkan tanda irobnya itu menggunakan kata muqaddaroh. Muqaddaroh itu artinya tersembunyi. Sehingga al-fatah ya tanda marfunya domah muqaddaroh. Jadi walaupun dia tidak nampak, tetap kita harus menganggap ada domah di atasnya ini. Cuman tidak bisa nampak karena alif itu tidak bisa berharokat begitu. Tadi disebutlah muqaddaroh. Al-fatah ya tanda marfunya domah muqaddaroh. Mansubnya al-fatah secara lafaz sama. Tapi kita harus menganggap di sini ada fathah yang tersembunyi, fathah muqaddaroh. Majrurnya al-fatah juga. Tapi kita harus menganggap di sini ada kasroh muqaddaroh.
Begitu. Kalau Kalau bacanya tidak berpengaruh ya. tidak berpengaruh, hanya kita harus menganggap di situ ada ya, ketika kita mau menyebutkan secara irobnya, apa tanda irobnya harus sebutkan kasroh muqaddaro kalau majrur begitu. Lalu yang ke-8 ya, mankus. Nanti kata-kata yang lain ya selain al-fatha ya, pokoknya yang berakhiran alif saja, alif yang asli, alif lazim, gusto, mustafa ya. Baik alif itu berbentuk ya, alif berbentuk ya kan ini, atau yang berbentuk alif yang berdiri seperti aso. Aso itu tongkat ya. Ada di buku saya. Di penjabarannya. Lalu yang ke-8 ya, mankus. Nah, mankus ini berakhiran huruf ya. Ya lazimah, kalau tadi alif. Ya. Kullu ismin murabin akhiru yaun lazimah maksurah ma qablaha. Setiap isim murab yang akhirnya ya lazimah, huruf ya asli ya. Bukan tambahan. Yang kasroh sebelumnya. Qadi, kalau maksur kan sebelumnya fathah. Ya. Bedanya dengan maksur ya, mankus sebelumnya kasroh. Tapi huruf ya. Nah, bedanya dengan maksur, untuk mankus itu di mansubnya nampak fathahnya. Jadi marfunya al-qadi, tanda marfunya apa? Domah muqaddaro. Domah Tidak muqaddaro. dinampakkan qadiu, tidak. Cuman alasan tidak nampaknya beda antara maksur dan mankus. Kalau maksur alasan tidak nampak itu udzur, ta'adzur. Udzur karena memang alif tidak bisa berharokat. Itu udzurnya di situ. Alif tidak bisa berharokat. Oh, ta'adzur artinya itu. Ya, kalau qadi ini kan ya. Kalau ini alasan tidak nampaknya thiqol, berat. Thiqol, berat. Beda dengan alif. Kalau iya sebenarnya bisa. Yu, ya, yi bisa. Cuman berat di sini. Karena sebelumnya kan harokat kasroh. Qadi, yu itu berat. Sehingga domah muqaddaro. Nah, sedangkan fathah dia nampak, qadiya nampak. Tidak muqaddaro tapi zahiro nampak. Nah, kasrohnya juga tetap muqaddaro, qadi ya untuk majrurnya. Tanda majrurnya kasroh muqaddaro. Ya, kata yang lain misalnya al-hadi, az-zani, ad-da'i, ar-rami, al-qadi dan sebagainya. Ya, Ustaz, pokoknya. Jadi kalau yang al-fatah, alasan tidak tampaknya karena ujur. Ujur itu maksudnya karena alif tidak boleh berharokat gitu. Iya, begitu. Kalau yang ya? Kalau yang ya, dia tidak nampaknya karena thiqol, berat. Iya. Jadi tidak ditampakkan. Betul. Ya, kemudian yang ke-9 ya. Ismul ladzi la yansorib. Ismul ladzi yang la yansorib ya itu definisinya al-ismul ladzi la yadhulu alaihi tanwin. Ya, al-ismul ladzi la yadhulu alaihi tanwin. Isim yang tidak bisa dimasuki oleh tanwin. Yansorib itu maknanya bertanwin. Ya, jadi la yansorib berarti tidak bertanwin. Sehingga tidak boleh ada tanwin. Aisyatu ya. Nah, marfu'nya Aisyatu. Tanda marfu'nya doma. Mansubnya Aisyata, tanda mansubnya fathah, majrurnya Aisyata, tanda majrurnya fathah. Nah, jadi tidak menerima kasroh. Di dalam ismul ladzi la yansorib ya, tanda majrurnya juga fathah, tidak kasroh. Tidak boleh ada tanwin dan tidak boleh juga ada alif lam. Kalau dimasuki alif lam itu justru malah gugur ya, hukum ghair munsharifnya gugur. Iya. Ya. Itu sebenarnya ada rinciannya lagi ya untuk ismul ladzi la yansorib itu. Ya, itu bisa kita lihat dulu rincian dari ismul ladzi la yansorib ya, halaman 7.
4 deh. Itu macam-macam isim ghair munsharif ada 12. Yang 12 ini yang ada satu alasan, satu sebab, dan ada yang 2 sebab. Nomor 1 sampai nomor 3 itu satu sebab. Sebab ismul ladzi sharifnya. Yang pertama sigot muntahal jumu. Ya, sigot muntahal jumu itu artinya bentuk jama yang puncak. Dia termasuk jam'ul kasro yang bilangnya jamaknya sangat banyak. Wazan-wazannya sebenarnya banyak, hanya semuanya mirip mafail. Baik pada huruf ainnya pendek atau panjang, seperti pada contoh. Masajid, ya ji-nya kan pendek. Dananir, nah ni-nya panjang. Ya. Masajid kan jama dari masjid. Dananir jama dari dinar. Dinar. Ya, jadi sebenarnya untuk wazan sigot muntahal jumu ini di atas wajan mafail atau juga mafail, fawail dan sebagainya banyak sebenarnya, hanya satu dengan satu ini mirip sebenarnya. Ini sebenarnya adalah jamak taksir gitu. Cuman karena kalau wazannya seperti ini jamak taksirnya, dia beralih menjadi ismul ladzi la yansharif. Hukum i'rabnya. Ini alasan pertama, sigot muntahal jumu. Dan dia cuma satu sebab, yaitu sigot muntahal jumu saja. Yang kedua, alif tanis maksuroh. Ya. Maksudnya puncak apa, Tat? Jamak yang puncak tuh maksudnya? Itu ada di dalam kurung bilangan jamannya sangat banyak puncak itu. Oh, iya. Muntaha itu puncak. Artinya jamak itu kan bilangan 3 ke atas. 3 ke atasnya itu banyak gitu bilangannya. Sehingga disebut muntaha. Oh, iya. Jumu kan jamak, jumu itu jamak. Nah, alif tanis maksuro yaitu isim yang di akhirnya berupa alif tanis maksuro pendek dengan bentuk seperti pada contoh. Ya, isim yang akhirnya berupa alif tanis. Alif tanis itu artinya alif untuk tanda mu'anas. Iya. Bukan alif asli yang tidak ada kaitan dengan mu'anas. Ini adalah tanda mu'anas. Ya. Hubla itu wanita yang hamil. Sugro yang kecil, perempuan yang kecil. Kubro, perempuan yang besar. Ukhro yang lain. Dia tanda mu'anas. Sehingga kan ukhro kan ada mudzakarnya akhor. Kalau hubla ya kan tidak ada mudzakarnya laki-laki, tidak ada yang hamil. Nah, untuk yang alif tanis maksuro ini dari segi robnya karena alif itu tidak bisa berharokat ya sama dengan maksur, sehingga dia juga sama muqaddaro. Ya, sehingga misalnya hubla, marfunya apa hubla? Tanda marfunya apa? Doma muqaddaro. Karena nggak bisa nampak. Ya. Mansubnya hubla. Tanda mansubnya Fatah muqaddaro. Majrurnya hubla. Tanda majrurnya kasroh muqaddaro. Nah, kalau kasroh muqaddaro maksur. Karena ini adalah ismul ladzi la yansharif, tanda majrurnya fathah muqaddaro, bukan kasroh muqaddaro. Oh, jadi dia ngikutin yang isim. Oh iya. Iya, kan ini kan termasuk ismul ladzi la yansharif, Bu. Naam. Gitu. Ya, cuman tidak bisa nampak sehingga ditambah dengan muqaddaro. Untuk alif tanis maksuroh ini. Masya Allah. Ya, lalu yang ketiga alif tanis mamduda. Nah, kalau ini alif yang tanda muannas cuman panjang. Sofro baydo ini biasanya untuk warna-warna ya. Sofro baydo ya. Sehingga marfunya baydo mansubnya baydoa, majrurnya baydoa gitu. Iya. Nah, itu cuma satu alasan. Di bawahnya itu 2 alasan. 2 alasan ini bisa sifat atau nama ya ditambah dengan alasan lain. Yang nomor 4 sampai 6 ini sifat berupa sifat
Yang keempat ya sifat bersama ditambah dengan adal, al-wasfu ma'al adal. Apa adal? Adal itu perubahan dari bentuk asli. Masna. Nah, masna ini berubah dari isnan. Isnani kan? Isnani berubah jadi masna. Artinya dua-dua. Ya, dua-dua. Masna, dua-dua. Sulasa, tiga-tiga. Ya, sulasa kan dari salasa. Jadi sulasa. Nah, ini sifat ketika dibuat adal ini, bilang ini kan menjadi dianggap sebagai sifat. Nah, masna ini ada terakhirnya huruf alif kan, tetap dia muqaddaro sama kayak tadi. Ya, lalu sulasa, sulasu, sulasa, sulasa. Ruba'a, ruba'u, ruba'a, ruba'a, begitu perubahannya. Oh, jadi majrurnya fatah tat. Iya, kan ini ismul lain sorib. Oh iya, Masya Allah 2 kali aja Ustaz. Ini kan sedang membahas nih, ismul lain sorib, Bu. Semuanya irobnya sama yang ada di sini. Iya. Lalu yang kelima, al-wasfu ma'awaznil fi'li, ya, sifat yang disertai dengan wazan fi'il. Ahsanu, ya, yang lebih bagus. Ini bisa tabdil ataupun bukan. Ya, ahsanu yang lebih bagus berarti tabdil. Ya, berarti perubahannya ahsanu, ahsana, ahsana. Baru, akbaru, akbaro, askoro, asgoro, asgoro, begitu. Jadi mirip dengan fi'il gitu. Af'alu, mirip dengan af'alu, ya. Af'alu kan fi'il. Iya. Lalu yang keenam, al-wasfu ma ziyadati alif wan nun, ya. Sifat yang disertai alif, tambahan alif dan nun. Sakron, ini bukan musanna, bukan. Ini sifat tapi pakai alif nun akhirnya gitu. Sakron, pemabuk, khutban, pemarah, syaba'an, yang kenyang nih. Nah, ini irobnya ismul hadiran sorib, ya. Marfunya sakronu, mansubnya sakrona, majrurnya sakrona. Tidak bisa sakroni, tidak bisa juga ditanwinkan. Nah, kalau ditambah alif lam sebenarnya bisa, cuman jadi gugur irob ismul hadiran soribnya. Biasanya as-sakron pakai alif lam, as-sakronu, as-sakrona jadi as-sakroni bisa kalau pakai alif lam. Di majrurnya itu. Nah, itu yang sampai 6 itu tentang sifat. Lalu dari nomor 7 sampai 12 itu berkaitan dengan nama. Al-alam nama, baik nama orang, nama kota atau nama lainnya. Cuman harus ditambah dengan alasan lain. Yang pertama, ya al-alam ma'al adal. Nama disertai adal, perubahan dari bentuk asli. Umar itu dari Amir asalnya. Amir jadi Umar. Disebutnya adal. Ya, Zafir jadi Zufar. Zahil jadi Zuhal. Ini nama orang tapi bentuknya kayak gini. Umaru, Zufaru, Zuhalu. Kalau ada yang kayak gini, ini namanya adal. Sehingga dalam irobnya dia ismul hadiran sorib. Marfunya Umaru, mansubnya Umaro, majrurnya Umaro. Tidak boleh Umari. Ya. Kemudian yang ke-8, al-alam mawaznil fi'li. Ya, nama disertai dengan wazan fi'il. Seperti fi'il Ahmad. Ahmad af'alu kan Ahmadu. Iya. Nah, irobnya Ahmadu, Ahmad, Ahmadu. Yazid ini seperti fi'il mudhari. Ya, Ahmadu juga sebenarnya fi'il mudhari cuma pakai A ya. Pakai ya Yazidu, Yazida, Yazida. Ahsanu, Ahsana, Ahsana. Ahsan di sini maksudnya nama orang. Kalau di atas sifat. Kalau di sini nama orang namanya Ahsan. Lalu yang ke-9 nama ya disertai dengan alif nun. Utsman, Sufyan, Sulaiman, Imron, Salman, Farhan dan sebagainya. Banyak sekali. Sehingga dalam irobnya Utsmanu, Utsmana, Utsmana. Tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh pakai kasrah. Yang 10 nama disertai dengan mu'annas. Nah, kalau nama untuk perempuan itu semuanya masuk ke ismul hadiran sorib.